Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di rumah. Halo, namaku Farah dan pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing tentang tips untuk membawa anak ke dokter atau dokter gigi. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa sama notification, dan tetap di rumah aja karena ini pandemi. Sebisa mungkin batasi ketemu dengan orang terutama orang yang jarang kita temui, karena ya kesehatan anak kita, kesehatan kita itu penting sekali. Oke? Stay safe, stay healthy. Nah, jadi sedikit cerita, sedikit background story. M itu barusan kemarin selesai divaksin ya. Dia mendapatkan vaksin flu di sini, di puskesmas ini. Nah, kemudian aku dan ayahnya M dan suamiku itu kayak udah deg-degan banget sebelum vaksin itu. Aduh gimana ya, kayak gitu. Nah, jadi beberapa tips yang Masya Allah ini aku melakukan ini dan ternyata cukup keren hasilnya, cukup wow gitu, aku sampai amazed. Ini tipsnya ini aku nggak menemukan sendiri, ini aku baca di Instagram dari account Respectful Mom or something gitu. Nanti aku akan tulis di deskripsi atau aku akan taruh di video ini nantilah pokoknya. Nah, jadi tips yang pertama adalah selalu jujur. Ceritakan apa adanya ke anak, terutama kalau anak udah gede. Misalkan kayak anak umur 2 tahun tuh udah ngerti banget ya, udah ngerti apa itu dokter, dia udah ngerti hospital dan segala macam kayak gitu. Dia tuh udah bisa dibilangin, intinya gitu, udah mudeng gitu. Nah, tapi sekalipun belum bisa dibilangin, kita juga harus bilang gitu. Misalkan untuk anak yang di bawah umur 2 tahun ya, misalnya untuk 1 tahun atau untuk bayi, nggak apa-apa, cerita aja, narasikan aja gimana cara bilangnya. Jadi bilangnya gini, nah kurang lebih seperti ini, nah besok atau 2 hari ke depan atau kapan gitu, besok kita mau ke dokter ya, kita mau imunisasi itu adalah seperti ini, nanti kamu akan disuntik, nanti mungkin kamu akan merasa sedikit kesakitan gitu. Nah, tapi imunisasi ini penting karena setelah diimunisasi itu kamu semacam ikhtiar untuk jadi sehat terus, kayak gitulah, segala macam seperti itu. Jadi ceritakan secara sederhana yang mudah dipahami sesuai dengan usia anak apa yang akan dia hadapi gitu. Kenapa? Karena anak itu butuh mengantisipasi, dia juga butuh siap-siap gitu kan, siapin mental dan segala macam kayak gitu. Jadi jadi menceritakan dengan jujur adalah satu tahap pertama yang harus dilakukan kayak gitu. Dan kemudian yang kedua, ini penting juga dan enggak cuman pada saat kita mau vaksin, tapi kita nggak boleh menjadikan nanti ke dokter, nanti disuntik dokter loh, nanti diapain dokter loh. Kita nggak boleh menjadikan image dokter atau tenaga medis itu jadi serem di mata anak gitu, karena because they're not gitu, mereka tuh nggak menakutkan gitu. Kita harus membuat, jangan jadikan itu sebagai ancaman di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau misal anaknya agak berulah gitu, terus kita bilang kamu kalau nakal gini nanti disuntik dokter loh atau segala macem lah, kayak dulu orang tua zaman dulu sering kan kayak seperti itu. Nah, sebagai orang tua modern kita harus menghindari hal itu karena merugikan kita sendiri gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan anak jadi takut ke dokter, pas ternyata beneran butuh ke dokter, anak jadi rewel, jadi ribet, jadi nggak mau, jadi berontak dan segala macam, kita juga yang repot gitu. Jadi hindarilah mengancam-ancam dengan bawa-bawa dokter atau suntik atau segala macam kayak gitu. Bahkan hindarilah mengancam anak, itu lebih penting lagi. Oke, itu tips kedua. Kemudian tips ketiga, ketika mempersiapkan, ketika kita menjelaskan itu tuh jelaskan secara detail sesuai dengan kemampuan anak. Jadi misalkan kalau anak umur 2 tahun seperti M ini, aku menjelaskan bahwa nanti besok kita akan ke nurse, ke practice nurse. Jadi kalau di sini yang menyuntik itu perawat gitu, ke practice nurse buat diimunisasi, buat vaksin flu supaya kita nggak sakit gitu. Nah, terus nanti yang dilakukan itu, nanti nurse-nya akan nyuntik kamu di lengan kayak gitu. Nanti rasanya mungkin sakit, kamu akan merasakan sakit, kamu boleh teriak, kamu boleh nangis,
tapi kamu boleh juga, tapi nggak usah khawatir, ibu akan ada di situ buat megangin kamu supaya ya we'll get through that together kayak gitu. Ya udah kayak gitu aja, nggak perlu yang ngejelasin ini vaksinnya isinya ini segala macam, itu kan nggak sesuai dengan kemampuan anak gitu. Nah kemudian setelah menjelaskan, ini juga tips yang menurutku bagus. Nomor 4 ya, nomor 4 itu memberikan, kalau misalkan menurut kita ternyata belum ngerti anaknya atau apa, coba dicari video yang sesuai dengan itu, sesuai dengan kegiatannya itu, yang kira-kira seperti itu kejadiannya kayak gitu. Nah aku kemarin nyari videonya di YouTube, ternyata banyak kan, ya udah aku tunjukin gitu, ini nanti kayak gini kayak gitu. Nah kemudian tips selanjutnya nomor 5, ketika sudah hari H, kita jangan mepet-mepet datangnya. Jadi maksudnya bener-bener dibawa sesantai mungkin, kitanya sendiri nggak tegang gitu. Jadi kalau misalnya udah bikin appointment, bikin janji, terus ya udah dikasih spare waktu yang cukup lah, jangan yang buru-buru banget gitu. Karena kalau buru-buru kitanya kan juga rusuh, tegang, anaknya juga ikutan panik gitu. Jadi semua tuh harus slow dan yakin dan tenang kayak gitu. Nah kemudian tips selanjutnya, ketika udah mulai nih, udah masuk ke ruangannya, yang kita lakukan apa? Jadi kita menarasikan apa yang terjadi di situ gitu. Nurse-nya atau dokternya sebaiknya tidak menyembunyikan apa yang akan dilakukan. Jadi ketika dia mau mengelap ini pakai alkohol atau pakai air atau pakai apa, sebaiknya ditunjukkan ke anak gitu. Dan kita sebagai orang tua juga sebaiknya menceritakan itu perawatnya sedang nyobek alkohol swabnya, tuh sekarang ini perawatnya sedang menempelkan ini di tangan, di lenganmu, rasanya dingin ya segala macam. Nah itu sekarang jarumnya, nah ini jarumnya dibuka ya segala macam gitulah. Bener-bener diceritakan, karena dengan diceritakan seperti itu anak tuh merasa terlibat dan juga jadi lebih aware gitu. Jadi dia tuh percaya nggak percaya itu tuh merangsang kompromi, jadi merangsang kooperatif gitu. Jadi anak jadi makin mau bekerja sama kayak gitu. Beda ketika malah semua tiba-tiba mendadak, anak tuh dibuat buta, nggak tahu apapun, tahu-tahu dilakukan itu kan pasti serem banget. Kita sebagai orang dewasa aja serem, apalagi sebagai anak kayak gitu. Nah jadi dengan diceritakan itu diharapkan anak tuh mau lebih bekerja sama karena dia udah siap-siap juga kayak gitu. Oke, tampaknya sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk yang belum, jangan lupa turn notification untuk tahu video-video selanjutnya dari Montessori di rumah. Insya Allah, bye-bye. Assalamualaikum.